Ustadz, ada beberapa ustadz sunnah yang ditolak di suatu daerah seperti di Kalimantan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Oh, ini Indonesia. Ini Indonesia. Apa saja bisa terjadi. Nah, ya. Karena fitnah dakwah ini dari luar maupun dalam. Ya. Dari luar maupun dalam. Jadi kadang-kadang kita ini nggak paham bahwa yang namanya dakwah ini ada ujian. Ini macam-macam. Tapi sih kebanyakan itu bermula dari orang-orang yang nggak suka dengan dakwah sunnah. Ya, biasa dari zaman Rasul biasa. Ja'al haq wa zahaqal batil. Ketika datang yang hak, yang batil akan terganggu terus. Biasa begitu biasa. Sebenarnya sih mungkin yang mungkin perlu dikritisi, tetap hukum asalnya tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ya. Mungkin memang kitanya ini yang kurang pandai berdialog di luar kajian. Nah, ya. Saya sering sampaikan begitu. Ya izin Allah semua karena Allah dan doa ibu-ibu jamaah sekalian, sampai 9 tahun kita di sini nggak ada permasalahan sama masyarakat. Bahkan setahun kita mendirikan yayasan langsung bikin masjid tanpa ada masalah. Gitu. Bahkan kita bisa berteman sama beberapa ulama di sini. Bahkan sekarang saya nggak nerima Idul Adha, Idul Fitri di luar. Kenapa? Karena saya berkolaborasi dengan Pak Kiai. Jadi Pak Kiai jadi imam, saya khotbahnya, gitu lah. Dan buat mereka memang dakwah ini nyaman, nggak ada permasalahan. Ya bukan merasa lebih pandai, tidak. Cuma cara Rasul yang suka kita lupakan saja, bahwa Nabi itu bersahabat dengan jamaah di luar kajian. Itu yang paling penting. Banyak kok sahabat Mu'az bin Jabal, Abdullah bin Umar, yang mereka itu sama Rasul dibonceng di belakang keledai. Abdullah bin Abbas, Mu'az bin Jabal itu kan. Abdullah bin Umar digandeng di luar masjid sama Rasul. Ini yang di kita kadang-kadang nggak terjadi. Di mana Ustadz Sunnah nggak berani menggandeng pundak Pak Kiai yang berbuat bid'ah, betul? Nggak berani, takut ditahjir, begitu kan bahasanya ya. Padahal yang mentahjir siapa? Kalau guru kita yang mentahjir kita terima. Kalau cuma komentator bukan tahjir namanya, asud, beda bab. Nah, tahjir itu guru ke murid, orang tua ke anak, sahabat ke sahabat, tahjir. Pemerintah ke rakyatnya. Nah kalau orang yang nggak ada hubungan mentahjir bukan tadi hasud namanya. Kita nggak tabayun, kita nggak bertanya apa yang terjadi gitu loh. Ini sering terjadi. Ketika banyak orang mengatakan bahwa Ustadz, jangan berdakwah di sana Ustadz, karena di sana banyak orang-orang yang mungkin nggak suka dengan sunnah, mereka ahlul bid'ah. Ini zaman Rasul pernah terjadi. Ada orang yang apa namanya mengabarkan tentang keburukan orang lain ke Rasul. Seakan-akan mungkin kalau bahasa sekarang namanya mengajak koalisi lah. Nah, ya. Ya Rasulullah, fulan kada wa kada, fulan kada wa kada, fulan kada wa kada ya Rasulullah. Fulan tuh begini, fulan tuh begitu, begitu, begini. Kata Nabi, la tuhaddisu ba'dukum ba'din, fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Jangan kamu ngomong keburukan di antara kalian, itu kan urusan kalian, kamu dengan dia, dia dengan kamu. Tapi kan kamu dan dia ke saya nggak ada masalah. Mudah-mudahan melalui saya datang kebaikan, begitu kan? Nah, kalau memang kenyataan bisa seperti itu, tolong yang lebih tua, yang senior menerima bahwa kadang-kadang yang lebih muda itu lebih mengerti cara. Itu kan perkataan Imam Syafi'i kan kepada murid yang muda Imam Ahmad. Kau lebih berilmu ketimbang gurumu dalam ilmu hadis. Kalau ada pendapat gurumu bertentangan dengan hadis yang kau pahami, buang pendapat gurumu ke tembok. Lihat Imam Syafi'i. Di kita enggak, susah. Guru-guru yang udah senior nggak bakal mau mendengar perkataan yang junior. Ini muskilah. Ini sering terjadi. Kemudian nggak menerima sebuah perubahan. Ustadz yang pernah masuk sebuah partai, kemudian sekarang dia bertobat menjadi ustadz yang kaliber, diingat keburukannya. Padahal semuanya pernah punya masa lalu. Buat apa kita belajar al-amal bi khawatimih, amal tergantung akhir. Nah, kasus di beberapa daerah hampir mirip. Itu salah satunya. Belum lagi nanti memang kebencian ahlul bid'ah. Karena saya sendiri kena, saya salah satu orang yang kena itu gitu loh. Ya kalau buka di Facebook itu belakangan ini, anak sendiri kok apa saya nggak paham. Bahkan ini rekaman Al-Hujjah lah gitu kan. Itu ada bacaan Al-Hujjah.
Di situ tulisannya barang siapa bertemu dengan orang yang bernama Subhan Bawajir ini potong saja jenggotnya, apalah kata-katanya, astagfirullahaladzim. Karena dia telah menghujat Hujjatul Islam Imam Ghazali. Astagfirullah, la quwata illa billah. Saya masih ingat saya sampaikan tentang Imam Ghazali di Masjid At-Taqwa itu contoh bahwa dia manusia yang memang berbuat kesalahan. Karena setiap manusia berbuat salah. Tapi justru saya katakan kita bisa mencontoh betapa mulianya Imam Ghazali, sehingga Imam Al-Iraqi mentahqiq kitabnya Ihya Ulumuddin yang banyak kesalahannya ya tanpa menghujat. Kenapa? Karena memang Imam Ghazali meninggalnya itu megang Sahih Bukhari. Berarti dia sedang belajar. Saya puji, tapi kenyataannya bisa dibalik. Dikating bahwa saya menghina, fitnah. Tapi nggak masalah, jalan terus. Ya. Sehingga kemarin ketika kita ke Tegal, sampai di Tegal, saya sama adik saya ke Tegal, ya, itu langsung disuruh pulang karena nggak memungkinkan, karena ada 10 ustadz yang nggak diterima, salah satunya saya gitu loh di Tegal, oleh beberapa para habaib. Katanya saya menghina paham mereka lain. Ini semua dibuat-buat. Sehingga akhirnya dari Mabes telepon ke Kapolres Tegal dan mengabarkan bahwa tugas polisi itu bukan menghindari tapi menghadapi. Maka jaga, lihat apa yang terjadi. Dijaga dengan 3 kompi itu di sana tuh akhirnya kajian. Walhamdulillah selesai kajian ya Pak Polisi dan Kapolres mengatakan justru kami butuh yang seperti ini. Selesai urusan. Jadi fitnah. Ya mungkin kasus di Kalimantan juga sama, dan kita tahu masalahnya itu memang bertentangan dengan pemahaman mereka. Ya tentang masalah mereka nggak setuju kalau orang tua Nabi dibilang kafir. Padahal sebelum Nabi Muhammad juga ada Nabi Ibrahim yang orang tuanya kafir, betul? Itu biasa, cuma nggak tahu ya kepentingan-kepentingan tertentu dalam pemahaman tertentu. Ketika dia bertentangan dengan paham kita, kita nggak hujat, nggak caci. Ketika paham kita bertentangan dengan paham mereka, dicaci. Itu biasa. Qul Rabbi Allah summa istaqim. Katakan Tuhanku Allah, istiqomah, sudah.